Sebenarnya tidak ada batasan waktu, jadi seseorang bisa saja menderita penyakit low back pain ini untuk bertahun-tahun lamanya atau dalam 2 Oh. hari dia sudah hilang apabila penyebabnya ringan. Dokter Niko, singkat saja apa sebenarnya penyebab seseorang bisa menderita nyeri punggung bawah? Oke, jadi penyebabnya, saya ulang kembali, jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan seseorang bisa menderita nyeri punggung. Mhm, Namun, yang tersering datang ke saya itu adalah karena adanya kecelakaan. mhm. Kecelakaan ini bisa berupa kecelakaan lalu lintas atau terjadinya cedera sewaktu pasien bekerja atau berolahraga. Jadi, 3 poin tadi adalah penyebab paling sering yang menyebabkan seorang pasien datang dengan keluhan nyeri punggung tadi, Mhm. ya Kak, Oke. seperti Nah, itu. sebenarnya ketika seseorang ini menderita, LBP, low back pain gitu ya, Dok, bisa berapa lama sih? Ya, jadi kalau untuk mengenai durasi, jadi sebenarnya di dunia kedokteran kita bagi durasi nyeri itu menjadi 2, yaitu kita Mhm. kategorikan sebagai nyeri akut atau kronis. Batas waktu atau cut off-nya adalah 3 bulan. Oke. Jadi, sebenarnya tidak ada batasan waktu. Jadi seseorang bisa saja menderita penyakit low back pain ini untuk bertahun-tahun lamanya atau dalam 2 Oh. hari dia sudah hilang apabila penyebabnya ringan, Mhm. seperti itu. Jadi memang, ada yang bisa tahunan juga ya, akan terus-terusan seperti itu dan akan bisa kambuh lagi juga ya, Dokter Bisa Niko ya? banget bisa banget, bisa terjadi kekambuhan apabila tidak diobati. Namun yang paling sering adalah pasien tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah suatu gejala dari penyakit. Oh, Heeh. ini yang Jadi suka miss ya? sering banget, sering. Jadi bilang, "Dok, saya sering kesemutan, tapi saya kok rasanya kesemutannya dari paha ke kaki, saya nggak tahu kalau itu problemnya ada di punggung," gitu. Heeh. Nah, mungkin karena sudah di-mention ini juga bisa di-share juga ke sahabat Sonora ini, Dok. Gejalanya apa aja sih yang kemudian harus diwaspadai oleh sahabat Sonora? Oke. Jadi ketika kita berbicara gejala, maka kita bagi atas 2. Jadi gejala ringan dan gejala yang berat. Mhm. Gejala ringan itu bisa saja dimulai dengan keluhan pasien merasa hanya pegal-pegal ringan seperti sehabis berolahraga. Oke. Nah, ada beberapa gejala lain yang kita perlu waspadai, seperti gejala di bagian punggung bawahnya disertai dengan rasa kesemutan yang menjalar ke bagian tungkai atau kaki. Mhm. Dan juga kita harus waspada apabila ini sering banget kecolongan ketika pasien menderita penyakit low back pain, Mhm. namun dia mengeluh sering kram-kram. Jadi dia sering mendefinisikan terjadinya baal dan kesemutan akibat jepitan itu sebagai suatu perasaan kram, padahal bukan. Mmm. Ini sering banget terjadi. E Jadi harap berhati-hati. Memang nanti akan kita beritahukan apa sih tanda-tanda bahayanya dari keluhan atau gejala tadi. Apakah dok kalau misalnya saya sakit punggung, apakah itu pasti berbahaya? Jawabannya tidak.